Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Afif, NIM 20203100088. Kami dari kelompok 6 C1 MBR akan menerangkan materi tentang riba, gharar, dan masyir dalam Islam. Kami beranggotakan 4 orang, yang pertama saya, kemudian yang kedua Nadia Awalia Putri, kemudian Muhammad Naskah Hilmi, dan yang keempat adalah M. Dimas Saiful Anas. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian riba. Ditinjau dari segi bahasa, riba berarti nilai lebih atau tambahan. Sedangkan menurut syariat syara, riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam dan jual beli, di mana salah satu pihak merasa berat dan rugi, sedangkan pihak lainnya menarik keuntungan tanpa menanggung resiko. Riba mengandung 3 unsur. Pertama, kelebihan dari pokok pinjaman. Kedua, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran. Yang ketiga, jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau berhutang. Kemudian riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, riba jual beli yang terbagi menjadi 2, yaitu fard dan riba nasi'ah. Riba fard yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Sedangkan riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar 2 barang yang tergolong komoditif ribawi, seperti emas, perak, kurma, gandum, dan garam, baik satu jenis atau berlainan jenis, dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-keduanya. Kemudian sejarah pelarangan riba dalam Islam. Menurut sejarah, bahkan pada masa jahiliyah, istilah riba juga telah dikenal. Pada masa itu, riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Contoh riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang, dirham atau dinar, yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian kegiatan riba tersebut terus berlanjut di kalangan orang Arab sampai akhirnya hal tersebut dilarang secara syariah oleh agama Islam. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Awalia Putri, NIM 20203100093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pelarangan riba. Dasar hukum pelarangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 278, dan juga dalam surat Ali Imran ayat 130. Dalam mengungkap hakikat riba dalam Al-Quran, Ar-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari sudut pandang ekonomi. Ia menemukan beberapa indikasi. Yang pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Yang kedua, riba secara tegas dilarang oleh Nas. Yang ketiga, riba menghalangi pemodal untuk ikut serta mencari rezeki. Yang keempat, dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan bagi peminjam semakin miskin. Kemudian poin yang keempat, tahap pelarangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama, dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Kemudian tahap yang kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi. Kemudian tahap yang ketiga, dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Kemudian tahap yang keempat, turun surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba.
secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibebankan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naskailmi, NIM 2020 310094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gharar. Yang pertama, pengertian dari gharar itu sendiri. Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, beserta kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para ulama fikih. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih di dalam tambak. Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Jadi gharar adalah akad yang belum jelas barang yang akan dijual. Nah, macam-macam gharar. Ada 10 macam gharar. Yang pertama adalah tidak dapat diserahkan. Yang kedua, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Yang ketiga, tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. Yang keempat, tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar. Misalnya, orang berkata, "Saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Yang kelima, tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yang keenam, tidak diketahui ukuran barang. Yang ketujuh, jual beli mulassamah. Kedelapan, jual beli munabadah. Yang kesembilan, jual beli al-hazhah. Yang ke-10, jual beli urbun. Tentang jual beli mulamasa, jual beli munabadah, jual beli al-hazhah, jual beli urbun bisa dilihat di makalah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Syaful Anas dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian masir. Kata masir diturunkan dari kata mas dan bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksud sebenarnya, maka masir adalah mengharapkan sesuatu yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apapun atasnya melalui cara permainan undian atau pertaruhan. Pada zaman jahiliyah, masir terdapat dalam dua hal, yaitu dalam permainan atau perlombaan, yang kedua dalam transaksi bisnis atau muamalah. Menurut Ibrahim Hussein, masir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Menurut Hamzah Yakub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan. Dari kedua pendapat di atas, pendapat Muhammad Ali As-Sabuni mempunyai sedikit perbedaan, yang dalam kitab tafsirannya Rawai Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Dari kedua pendapat di atas,
yakni Ibrahim Husain dan Hamzah Yakub, mempunyai kesamaan pendapat yang pada intinya bahwa Masyir adalah pertaruhan. Begitu juga dengan pendapat Ibrahim Anis dalam Al-Mujam Al-Wasit, menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua pihak. Masyir adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas. Dalam transaksi tersebut akan ada sebagai pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan. Dalil mengenai haramnya masyir atau perjudian. Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang qat'i. Judul dalam Al-Quran dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung rijs, yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan. Ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan masyir atau perjudian adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91. Jadi masyir atau judi adalah sebagai bentuk gharar karena penjudi tidak menghiraukan akibat dari judi. Seorang menyimpan uangnya sebagai pertaruhan di mana jumlah yang dirisikonkan mungkin akan memberi sejumlah uang yang besar atau mungkin hilang atau rusak. Dari beberapa dalil di atas, maka para ulama sepakat bahwa perjudian adalah haram.